Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya anugerah, kemurahan dan berkat Tuhan selalu limpah atas hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena penyertaan pembelaan-Mu. Kami ada pagi hari ini hanya oleh karena Tuhan. Dan kiranya nama Tuhan disanjung dan ditinggikan. Pagi hari ini kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Hikmat-Mu, pertolongan-Mu dinyatakan bagi kami. Beri kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat hidup di dalam terang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 24 ayat yang ke-5. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tetap kuat. Salomo berdasarkan ilham roh, dia menyampaikan wejangan demi wejangan dari sang hikmat. Salah satu yang selalu disampaikan adalah agar orang-orang yang percaya kepada Tuhan menjalankan kehidupannya dengan hidup benar, dengan hidup takut akan Tuhan, dengan berperilaku sesuai dengan firman Allah. Inilah sesungguhnya hikmat itu. Sebab kita tidak akan mencapai kepada satu titik yang kita inginkan di dalam dunia ini ketika kita hanya sekadar menjalani hari-hari dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan yang ada pada kita secara lahiriah ini. Sebab kalau kita menjalani hidup ini dengan kekuatan kita, kita akan banyak mengalami kekalahan. Karena kompetitor, karena pesaing-pesaing kita, mereka lebih memiliki sesuatu daripada kita. Karenanya hidup orang percaya bukan karena kekuatan, tetapi oleh karena Tuhan yang menyertai. Karenanya Salomo menyampaikan di atas kesemuanya itu, di atas fenomena, di atas hiruk pikuk dunia ini, Salomo sampaikan berpeganglah kepada sang hikmat, firman Allah, kebenaran itu. Ayat 5 jelas, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Salomo ingin membandingkan antara orang-orang yang berhikmat dan orang-orang yang kuat. Orang-orang yang kuat itu bisa memang mengatasi masalah, bisa memiliki kapasitas kemampuan untuk berdiri terus tegak. Tetapi orang-orang yang berhikmat, ia lebih berwibawa. Kedudukan orang-orang yang berhikmat itu lebih tinggi daripada orang-orang yang kuat. Dengan kata lain, Salomo ingin menginformasikan kepada kita agar anak-anak Tuhan, umat Tuhan, mereka yang percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan firman. Sebab ia sebut begini, orang yang bijak itu lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Lihat ayat selanjutnya, yang juga orang yang berpengetahuan daripada yang tegap kuat.
Yang kedua, orang yang berpengetahuan itu lebih berwibawa daripada orang yang tegap kuat. Orang yang berpengetahuan itu bisa memanage, bisa mengatur segala sesuatu secara teratur dengan baik. Tetapi orang kuat belum tentu ia bisa kuat, ia bisa menyelesaikan segala sesuatu, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Kalau saya coba koneksikan ayat ini di dalam perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus bicara tentang dua macam dasar. Dasar yang pertama adalah orang membangun rumah di atas pasir. Bagi orang yang membangun di atas pasir, mereka beranggapan mereka akan bertahan, mereka akan kuat, mereka bisa mengatasi segala sesuatu. Itu anggapan mereka. Inilah yang saya sebut sebagai orang-orang yang tegap kuat. Tetapi orang yang berhikmat, orang yang bijak, orang yang berpengetahuan itu beda. Ia akan mendirikan rumah di atas batu karang. Ini orang yang berpengetahuan, orang yang bijak. Mendirikan rumah di atas batu. Batu itu adalah satu pondasi, adalah satu dasar yang kuat untuk berdirinya sebuah bangunan di atasnya. Ketika ada badai, ketika ada angin, ada hujan, meskipun melanda sekian lama, tapi bangunan itu akan tetap berdiri kokoh. Ia akan tetap eksis, ia akan tetap menyatakan dirinya sebagai bangunan yang kuat. Pertanyaannya, kenapa? Karena dibangun di atas batu. Itulah yang disebut di dalam kitab Amsal 24 ayat 5 ini sebagai orang bijak, sebagai orang berpengetahuan. Pagi hari ini, mari kita jalani hidup ini dengan bijak dan berpengetahuan, karena nilainya lebih tinggi daripada orang yang tegap kuat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.